Apakah kalian mengetahui tanaman-tanaman ini? Ini adalah tanaman teh, kopi, dan kakao. Tanaman ini merupakan komoditas ekspor utama Indonesia pada abad ke-19 pada masa penjajahan Belanda. Oleh karena itu, Belanda berusaha menaikkan ekspor tanaman perkebunan tersebut. Apalagi ketika awal abad 20, Belanda menghadapi perang di Eropa yang menyebabkan kerugian keuangan yang besar. Belanda juga menghadapi berbagai perlawanan rakyat Indonesia. Salah satu cara Belanda untuk menutup kerugian adalah meningkatkan ekspor. Pada tahun 1830, Johannes van den Bosch menerapkan sistem Kulturstelsel atau tanam paksa. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro dan Perang Belgia. Ketentuan kebijakan tanam paksa yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda sangat memberatkan masyarakat Indonesia. Apalagi pelaksanaannya penuh dengan penyelewengan sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Banyak ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan baik oleh pegawai Belanda maupun pribumi. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain sebagai berikut. A. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. B. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. C. Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Dan D. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan tanam paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Pada tahun 1848 sampai 1850, karena paceklik, 9 dari 10 penduduk Grobogan, Jawa Tengah mati kelaparan. Dari jumlah penduduk yang semula 89.000 orang, yang dapat bertahan hanya 9.000 orang. Penduduk Demak yang semula berjumlah 336.000 orang, hanya tersisa sebanyak 120.000 orang. Data ini belum termasuk data penduduk di daerah lain, yang menunjukkan betapa mengerikan masa penjajahan saat itu. Sistem ini membuat banyak pihak bersimpati dan mengecam praktik tanam paksa. Kecaman tidak hanya datang dari bangsa Indonesia, tapi juga orang-orang Belanda. Mereka menuntut agar tanam paksa dihapuskan. Kecaman dari berbagai pihak tersebut membuahkan hasil dengan dihapusnya sistem tanam paksa pada tahun 1870. Orang-orang Belanda yang menentang adanya tanam paksa tersebut diantaranya Baron van Hove, Evedos Dekker, atau dengan nama samarannya yaitu Multatuli, dan L. Vitalis. Pada tahun 1870 keluar Undang-Undang Agraria atau dalam bahasa Belandanya Agrarische Wet yang mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan yang menegaskan bahwa pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Tanah-tanah pemerintah dapat disewa pengusaha swasta sampai 75 tahun. Tanah penduduk dapat disewa selama 5 tahun dan ada juga yang disewa sampai 30 tahun. Pada tahun yang sama juga atau 1870 keluar Undang-Undang Gula atau Suikerwet yang berisi larangan mengangkut tebu keluar dari Indonesia. Tebu harus diproses di Indonesia. Pabrik gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap dan diambil alih oleh pihak swasta. Pihak swasta diberikan kesempatan yang luas untuk mendirikan pabrik gula baru. Melalui Undang-Undang Gula, perusahaan-perusahaan swasta Eropa mulai berinvestasi di Hindia Belanda di bidang perkebunan. Sejak Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula dikeluarkan, pihak swasta semakin banyak memasuki tanah jajahan di Indonesia. Mereka memainkan peranan penting dalam mengeksploitasi tanah jajahan. Tanah jajahan di Indonesia berfungsi sebagai tempat untuk mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri di Eropa dan tempat penanaman modal asing.
tempat pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa, serta penyedia tenaga kerja yang murah. Apa sih dampak dari sistem tanam paksa? Dampak negatif tanam paksa antara lain membutuhkan air banyak, penggunaan tanah berkualitas, dan kebutuhan hewan ternak. Sedangkan dampak positif tanam paksa ini adalah rakyat Indonesia mengenal berbagai teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. Lalu juga meningkatnya jumlah uang yang beredar di pedesaan sehingga memberikan rangsangan bagi tumbuhnya perdagangan. Lalu juga ada munculnya tenaga kerja yang ahli dalam kegiatan non-pertanian yang terkait dengan perkebunan dan pabrikan di pedesaan. Juga penyempurnaan fasilitas yang digunakan dalam proses tanam paksa seperti jalan, jembatan, penyempurnaan fasilitas pelabuhan dan pabrik serta gudang untuk hasil budidaya. Waktunya kuis. Nomor 1. Siapakah yang lebih memberatkan rakyat Indonesia? A. Van den Bosch, B. Herman Willem Daendels. Jawabannya adalah A. Van den Bosch. Dampak dari sistem tanam paksa yang dibuat oleh Van den Bosch lebih berkepanjangan. Sistem tanam paksa tetap diterapkan setelah Van den Bosch berkuasa. Nomor 2. Nama panjang dari EFE Douwes-Dekker adalah A. Dr. Ernest François Edward Douwes-Dekker, B. Dr. Ernest François Eugene Douwes-Dekker. Jawabannya adalah Dr. Ernest François Eugene Douwes-Dekker. Edward Douwes-Dekker atau Multatuli dan Dr. Ernest François Eugene Douwes-Dekker atau Dr. Danurja Setiabudi adalah dua orang yang berbeda. Nomor 3. Arti dari Multatuli dalam bahasa Latin adalah A. Aku sudah banyak gembira, atau B. Aku sudah banyak menderita. Jawabannya adalah B. Aku sudah banyak menderita. Kuis selesai. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.